Kata orang Amerika, percobaan pertama itu emang yang paling sulit, tapi semua orang itu harus belajar dari percobaan pertama. IQ 12 ini ngebuktiin kalau IQ itu belajar banyak dari percobaan pertama mereka. Waktu gue pegang IQ 11 dulu, gue ngerasa IQ 11 ini bukanlah flagship yang sempurna. Banyak banget yang bisa diimprove sama IQ untuk IQ 11. Gue mungkin nggak pernah bahas ini di video panjang, tapi pada intinya saat itu gue mikir, IQ 11 ini perlu banyak banget peningkatan, terutama dari segi kamera. Meski secara keseluruhan, not bad lah buat first attempt, mengingat ini adalah flagship pertamanya IQ. Ibarat yang namanya percobaan pertama tuh wajar banget kalau nggak sempurna. Jadi ketika gue pegang IQ 12 ini, gue tuh bertanya-tanya, sebanyak apa sih improvement yang bisa disajikan sama IQ in less than a year? Turns out jawabannya ternyata banyak banget. Dulu iQOO 11 adalah Snapdragon 8 Gen 2 pertama yang masuk ke Indonesia. Dan tahun ini iQOO 12 juga mengusung Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform dan tetap menjadi yang pertama yang masuk ke Indonesia. Mereka tuh konsisten banget untuk jadi yang pertama soal prosesor flagship. Nah, itu yang pertama menurut gua dan yang paling utama. Dengan prosesor segahar ini, tagline Monster Insight rasanya nggak berlebihan buat mereka. Apalagi unit yang gue pegang ini adalah yang varian 16512. Dan dengan SoC tadi, performa harian handphone ini udah nggak usah ditanya lagi. Sat tanpa hambatan. Dan kalau ngomongin gaming performance, gue nggak akan banyak komentar ya dengan talking head kayak gini. Lebih baik kita bawa si iQOO 12 ini ke meja operasi. Yuk! Oke, ini dia iQOO 12 yang akan kita tes ya. Sekarang jam 10.18, baterainya itu ada di angka 86%. Dan ini suhunya adem banget ya. Gue akan cek dulu suhu di bagian depan, itu sekitar 30-an derajat Celcius, 31 derajat Celcius. Dan suhu di bagian belakangnya, ini ada di angka sekitar 31,5 derajat Celcius. Nice banget. Gue akan cek semua aplikasi yang berjalan di latar belakang akan gua kill dulu sampai tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Semua notifikasi juga sudah tidak ada. Kali ini kita akan menggunakan WiFi saja ya. Dan ya, ini game-game yang akan kita tes. Game yang pertama, ini nggak semuanya dong. Kan videonya video review dan gaming test, nggak gaming test doang. Oke, kita akan masuk ke game yang pertama, yaitu PUBG Mobile. Oke, ini adalah settingan untuk PUBG Mobile di iQOO 12. Settingannya itu bisa sampai smooth dan 90 FPS. Wajar dong Snapdragon 8 Gen 3 gitu ya. Dan ini kalau HDR bisa sampai gue pasang ke extreme. Tapi gue akan pasang di smooth 90 FPS. Dan ini dia, ini akan gue pasang settingannya di monster. Wih, berubah ya. Dan ada satu settingan lagi yang nanti akan gue pasang. Namanya interpolation, tapi nanti gue akan cobain settingan native kayak gini dulu. Smooth 90 fps. Oke, udah ya, smooth 90 fps. Lobbynya gue bikin smooth dan 90 fps juga. Apply. And then, oke, let's get to the game. Oke, gua akan terjun ya di mansion sini dan ini kelihatan 90 fps, mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi ya gue bacain lah, itu kelihatan 90 fps. Gimana nanti kalau udah turun? Harusnya sih Snapdragon 8 Gen 3 di iQOO 12 ini bisa nahan di 90 fps. Karena gue udah nyobain sebelum gue bikin gaming test dan reviewnya. Ini keren banget sih, sumpah. Oke, kita akan masuk ke sini dulu ya. Set. Nah, anjay nggak ada apa-apaan, astagfirullah. Bisa kosong begini rumah, parah, untung ada minuman kemasan. Iya, hati-hati gulanya banyak. Aduh, gyronya luar biasa, gyro tuh instan pak. Nggak boleh, handphone flagship gyronya nggak instan tuh nggak boleh ya. Dilarang agama, dilarang tidak boleh ya. Handphone flagship gyronya nggak instan, aduh nggak boleh banget deh. Oke, nih aduh, ada musuh di sini, Pak. Nice. Nice banget. Nice banget nih juga. Mati dong Anda. Aduh, tidak mati dia. Oke, oke. Oke, udah buruan, buruan. Looting abis itu udah kabur. Tak 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 tak. Cakep nih. Tukar ah.
Nah, gitu dong. Oke. Pergi dulu ya. Ini masih 90 fps, masih sama ya. Gokil sih. Dan juga metong dia. Dan juga suhunya ini enak. Suhunya enak. Nggak berasa panas sama sekali. Gokil. Aduh, mati lagi. Help dong, hey, hey. Hey, Kang Kawan. Help, Kang Kawan. Anjay, temen gue mana sih? Ya Allah. Gue belum nunjukin tuh mode yang 120 fps. Udah mati duluan. Oke, buat nunjukin mode monsternya, bukan mode monster sih, mode 120 fps-nya, gue masuk ke ini doang nih, ke training grounds ya. Jadi ini kelihatan 90 fps, di sini kalian bisa ngeliat ya, lancar tuh, nggak turun, nggak naik ya. Lalu, gue swipe dari sini, terus di sini ada, mana interpolasi? Interpolasi bingkai game, frame interpolation. Ini kalau gue nyalain set ya, dia naik sampai dengan berapa fps, bukan 120 pak, 144 fps. Wah, 144 ternyata. Terakhir gue pakai itu 120. Apakah mungkin karena tadi pagi itu ada update ya? Tadi pagi ada update sebelum gue shoot, dan ternyata sekarang jatuhnya di 144. Main PUBG 144 fps. Gak ada obat lu, gak ada obat. Sumpah, Aiku. Kacau. Kita cek latensinya ya. Kita cek dengan cara pencet. Oke. 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 Jadi waktu kemarin gua coba itu latensinya berasa, dan sekarang jauh gak berasa. Naik jadi 144 fps dan gak berasa. Daebak. Buset, mantep banget. Wah, kacau. Wah, kacau. Gila lu. Parah lu. Mantap. Udah, oke lah, oke. Kita lanjut ke game yang berikutnya, yaitu Call of Duty Mobile. Oke, untuk Call of Duty Mobile settingannya itu bisa di high max, high ultra nggak bisa, bisanya sampai medium ultra. Karena gua ngejar frame rate, jadi gua akan checklist aja di medium ultra. Dan untuk multiplayernya, anti aliasingnya on, jarak pandangnya nggak bisa on. Bisa, nggak, tapi nggak tahu ngefek apa enggak ya. Efek bayangannya on, ragdollnya nggak bisa ya, karena grafiknya ketinggian mungkin. Anti aliasingnya on, bloomnya juga nggak. Oh, bloomnya bisa di-onin. Realistic scope-nya on. Oke, settingannya seperti ini. Kayak gimana gamenya? Let's get to the game. Oke, sambil nunggu loading, gua akan nyalain monsternya. Mantap. Ini udah 120 fps ya. Dan yang menarik adalah ternyata interpolation belum bisa aktif di semua game. Jadinya di Call of Duty Mobile ini belum bisa ngaktifin interpolation. Tapi ini udah 120 fps, lu mau ngapain lagi? Masa jadi 100 berapa nanti? 240 nggak bisa. Layarnya cuma 144 coy. Nah. Nice. Oke, sangat bagus sekali Bang Dian. Ini speakernya stereo, jadi gue udah bisa tahu di mana arah langkah musuh. Ini stereonya yang bagus ya. Wis. Wah, dia mau kemari nih kayaknya. Oke, Anda mau kemari? Oh, nggak ada. Di sniping, oh. Oke. Sniper di sniping, nggak apa-apa. Jalan terus, Bang. Lanjut. Kok nggak nembak? Nyebelin. Rusuh banget lu emang kelakuan lu, kucing garong. Kucing garong, kelakuan kucing garong. Oke, kita majuin sekarang ya. Kita majuin, Bang, kita majuin. Jadiin. Oke, Pak, 3 lagi, Pak. Kita menang, Pak. Mantap, Pak. Gasken, Pak. Sentry gun kill gua mantep banget, Pak. Oke, hiji deui. Hiji deui, Pak. Hiji deui, Pak. Ush.
Nah, sumpah ini Aiku enak banget ya. 120 FPS lempeng. Parah, 120 FPS nggak naik nggak turun. Iyalah, naik mau gimana lagi? 144 bisa sih ya. Oke, sekarang jam berapa nih? Jam mana jamnya? 10.43, baterainya 78%. Oke, berkurang 8%. Lumayan karena kita pakai mode monster terus. Lanjut ke game berikutnya, Genshin Impact. Oke, settingan defaultnya ini ada di menengah ya. Semulanya menengah kayak gini ya. Ada di 30 fps. Ini juga mentoknya di 30 fps, tapi akan gue naikin sampai ke 60 fps. Dan dia juga akan nunjukin langsung ke 60 fps. Nah, lempeng nih. Gue nyalain dulu mode monsternya, lalu satu lagi, dia udah mendukung interpolation. Jadi interpolationnya bisa gue nyalain dan kelok di 144. Gokil sih, ini gokil, ini 144-nya beneran nih. Wih, 144, wih. Nah, gue jadi pengen ngulik lagi ya, lebih jauh tentang si interpolationnya ini ya. Jadi penasaran gue, apakah ini benar 144 apa enggak, tapi gue juga nggak bisa ngetes gitu. Karena butuh. Woi! Astagfirullahalazim. Boom, kena Anda. Nah, mati kan? Oke, lancar ya. Karena 144-nya ini tampilnya di ini apa namanya di frame rate show frame rate yang ada di dev options. Jadi gua masih agak mikir juga sih ya, apakah ini benar-benar 144 murni yang keluar atau ada efek karena dia lancar jadi gue menganggap ini kayak 144 gitu. Tapi ya let's say gue percayalah sama si show frame rate yang ada di developer option dan tampilannya memang 144 kayak gitu. Dan memang secara pengalaman ketika lagi dimainin juga ini smooth banget, Pak. Iya, kadang-kadang emang agak ada turun gitu ya, tapi ya nggak masalah, ini smooth banget. Kita cek suhunya deh kalau gitu. Gua akan cek suhunya di bump kameranya nih agak-agak berasa anget ya. 35 stay. 36. Turun dikit ke bawah 36. Oke. Ini masih sangat-sangat bisa dimaklumi ya dengan settingan monster dan frame interpolation Genshin Impact sampai di 144. Nice. Gua akan coba lagi tarung lawan monster yang ada di sana itu ya. Oke, ayo kita coba yuk. Gua akan coba ya. Set. Boom. Oke, gua akan cek pindah ke yang ini ya. Animo. Cut. Nah, biar kebakaran sekalian tuh. Kebakaran semua Anda ya. Oke. Bennett sekarang. Nice, nice, nice. Oke, Bennett. Let's go, Bennett. Tidak kena kan? Lancar, Pak. Tarung kayak gini doang sih lancar. Gue nggak tahu sih kalau misalnya emang main Genshin Impact-nya udah jauh, udah sampai mana gitu ya. Terus terus muncul efek-efek yang lebih berat lagi, gue nggak ngerti. Tapi so far dengan gameplay gue ini tuh lancar. Ini enak banget sih. Jadi pengen handphonenya buat gue aja, Aiku boleh nggak? Yuk bisa yuk. Der. Nggak mati. Mati. Lancar ya 144 ya. Gue coba ke Mondstadt ya. Mondstadt katanya lebih berat kan. Dan ini di Mondstadt gue akan coba lompat ke sana. Nice, udah ngeloadnya cepet banget ini ya. Gokil, nggak yang polos-polos banget kayak handphone mid-range. Ya iyalah ini Snapdragon 8 Gen 3 gitu, gokil sih. Kalau bisa sampai kayak mid-range, ini tetap tulisannya 144. Udah percaya aja lah, tulisannya 144. Sampai ada aplikasi lain yang bisa ngebaca, gue akan ambil 144 ini, percaya aja sih. Nice, nice, nice. Interpolation, gokil, gokil. Oke, sekarang gue akan tunjukin jam 10.55 baterainya itu ada di 74% dengan suhu permukaan bagian depan itu ada di angka 38 derajat Celcius ya. Dan permukaan di bagian belakang itu sekitar angka 36 derajat Celcius. Nice. Lanjut ke game yang terakhir di video kali ini, Mobile Legends. Oke, di Mobile Legends kita dapat settingan bisa sampai ke Ultra dan Ultra. Dua-duanya ada di Ultra, nice banget. Dengan garis tepinya bisa gua aktifin, semuanya aktif Ultra-Ultra. Ini gokil sih.
langsung muncul FPS-nya ada di 120 FPS. Oke, gua akan coba dulu ya tanpa gaming interpolation karena dia mendukung interpolation. Oke, ini tanpa frame interpolation dan monsternya juga belum gue nyalain. Ini sebenarnya udah cukup kalau cuma buat Mobile Legends saja. Karena ini udah kelihatan ya, bisa sampai ke 120 FPS tanpa ada kendala sama sekali. Oke, nice kan? Sekarang gue akan, ntar dulu deh. Lagi ribet. Gue mau nyalain monsternya nih. Monsternya belum nyala nih. Tunggu, tapi lagi ribet. Udah mau mati pula. Oke, monsternya gue nyalain, boom, dan frame interpolation-nya juga gue nyalain. Sekarang sampai ke 144 fps. Absurd banget ya. Main game di handphone, siapa yang nyangka bisa sampai 144 fps ya? Dan ternyata latensinya juga wow gitu loh. Not bad sama sekali. Nice banget. Gokil sih. This is so Daybak. Cinca Daybak. Mantap nian. 5 kill kemudian dan masih lancar jaya ya. Mobile Legends dijalanin di iQOO 12 ini. Emang nggak berat sih. 144 FPS konon katanya. Masih bisa dijalanin dengan sangat bagus di iQOO 12 untuk game Mobile Legends. Ya, sudah sepantasnya lah ya. Main game sekarang di atas 100 FPS gitu dengan teknologi apapun lah ya. Ini mungkin kalau mau diomongin mirip-mirip kayak teknologinya FSR AMD. GOI. Bisa jadi. Mana tahu kan di belakang kayak gimana. Ini harus ngobrol sama iQOO lebih lanjut nih. Oke, ini udah mau akhir-akhir sih ya kayaknya ya, harusnya ya. Dan 144 FPS-nya masih berjalan dengan sangat lancar. Nice banget. Kalian bisa lihat sendiri ya, 144 manteng. Suhunya juga masih cenderung oke menurut gua, nggak panas, cuma anget-anget wajar aja. Dan kita akan cek nanti suhunya ya, kalau udah selesai nanggung soalnya. Anjay, ini siapa ini kerat banget nih lawannya. Oke, ini siapa sih ini? Mengeliminasi akhirnya Metong juga lo sama gua. Nice. Oh, apakah kita menang? Iya dong, menang. Victory. Oke. Mantap. Kita akan cek dulu suhunya. Di bagian depan suhunya tercatat ada di angka sampai 39 derajat Celcius. Oke, belum sampai 40. Dan di bagian belakang juga kelihatan ada di angka sekitar 36,8. Mungkin 37-an derajat Celcius. Nice. Nggak terlalu panas ya. Dan sekarang kita 1 jam lebih ya setelah kita mulai main tadi. Jam 11.12 baterainya dari 86 menuju 67%. Mungkin bisa dibilang wajar, mengingat kita pakai mode monster terus. Yuk, gue bahas kesimpulannya sekaligus bahas desain dan lain-lainnya. Let's go! Gimana performanya? Coba tulis di kolom komentar sebelum kalian lanjut nonton video ini. Kalau menurut gua, gyronya cakep. Mouse games itu bisa di settingan tinggi dan gak ada masalah. Suhunya juga relatif adem untuk penggunaan gaming normal, thanks to cooling system yang udah canggih. Apalagi di iQOO 12 ini ada fitur interpolation. Apaan tuh fitur interpolation? Ini fitur yang menarik, yang tadi kalian lihat sendiri. Secara kualitas tuh gimana? Jadi fitur ini tuh bisa naikin frame rate dengan pintar. Pintar karena iQOO 12 ada tambahan satu prosesor lagi yang disebut Q1. Prosesor ini yang tugasnya nambahin resolusi pas gaming, nambahin frame saat interpolation nyala, dan memastikan sentuhan layar itu akurat tanpa ghost touch. Nah, dengan Q1, HP ini nebak frame selanjutnya yang kira-kira akan muncul terus nyisipin beberapa frame di antara dua frame native. Sehingga frame rate-nya itu jadi terasa lebih tinggi dari aslinya. Tapi fitur ini beresiko nambahin latensi. Meskipun tadi ketika gue coba dengan PUBG Mobile, ternyata latensinya tuh berkurang thanks to update yang dikasih sama iQOO tepat hari ini tanggal 5 Desember sebelum launching. Tapi buat kalian yang emang kompetitif banget, mungkin latensinya akan lebih berasa. Untuk game-game yang nggak kompetitif, latensi itu kayak udah bodo amat gitu. Yang penting bisa main Genshin Impact di 144 Hz itu udah bikin happy banget. Untuk Mobile Legends mungkin latensinya itu akan berasa kalau kalian pakai hero yang fast hand.
Misalnya kalau pakai Funny, tapi ketika gue pakai Iritel tadi, itu nggak ada masalah sama sekali. Gimana kira-kira? Udah kebayang nggak fitur interpolation tuh kayak gimana? Kalau nggak kebayang, cobain sendiri. Yang kedua yang bikin kaget banget adalah hasil kamera yang meningkat jauh. Ini levelnya udah flagship banget menurut gue. Kamera belakang iQOO 12 terdiri dari 50 megapiksel main camera, 50 megapiksel ultra wide camera, dan 64 megapiksel 3 times periscope camera. Sedangkan kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Dari awal gue udah dibikin takjub sejak jepretan pertama. Kebetulan gue nyoba pertama kali tuh buat foto malam. Saturasi yang dihasilkan itu pas, nggak over. Ada bagian yang gelap terus dinaikin biar terang gitu ya. Tapi nggak sampai maksain banget. Dan juga untuk shadow ini nggak penuh noise, jadi masih bisa banget buat diterima. Nggak berhenti di situ, gue juga nyobain ultra wide-nya. Hasilnya cakep, nggak kebanyakan distorsi. Periskopnya lebih gokil lagi ini, apalagi yang 10 times zoom. Detailnya dapet, tajamnya dapet, dan minim noise. Kalau untuk kita kulik lagi, ada mode pencahayaan lama, alias long exposure. Hasilnya estetik banget. Nggak lengkap dong kalau kameranya nggak dibawa buat nantang sinar matahari siang. Jadi gue nyoba ambil foto di tengah hari pas matahari ada di atas kepala. Dan hasilnya, langit biru, tetenet, awan putih, tetenet, persis kayak lagunya Sherina. Langit pun lagi cerah-cerahnya, dan dia bisa nangkep warna dengan saturasi yang cenderung hangat di mata. Jadi lebih natural kayak apa yang gue lihat gitu, nggak berlebihan, nggak terlalu biru. Dan sekali lagi, lensa periskopnya bisa ngambil detail sebagus ini, saudara-saudara. Ini 10 times zoom ya, by the way. Untuk fitur portraitnya, gue juga suka ya. Hasilnya natural, separasinya juga mantep. Kelas ini hasilnya, emang flagship gitu. Tapi, kalaupun nggak pakai mode portrait, ini natural bokehnya juga gue udah suka banget sih. Untuk hasil kamera depan bisa dinilai sendiri ya. Ada sentuhan di kulit biar teksturnya ini berasa lebih smooth tapi cukup soft lah. Meskipun dibikin lebih smooth tapi rasanya masih lumayan natural lah. Tapi untuk kamera depan, hasil videonya menurut gua masih kurang stabil kalau sambil jalan kayak gini. Gimana menurut kalian? Kita lagi ngetes kamera iQOO 12. Kita lagi ada di Taman Mini. Halo Kara. Ketemu baby kucing, tapi baby kucingnya takut. Oh, baby kucingnya takut. Ini kita baru masuk banget nih. Tuh. Kita tes ya sambil jalan. Tuh. Untuk hasil video kamera belakang, ini cukup stabil. Kelihatan kalau dia ada OIS-nya. Pas zoom, kelihatan ada lompat dari 2 ke 3, tapi sisanya sih smooth ya. Ini direkam di 4K 30 fps sambil jalan. Zoom sampai berapa zoom? Zoom. Terus tarik. Wah, lumayan ya. Lumayan. Wah, ini bisa jadi 0,6 jadi lebih wide. Kita mau kemana? Mau ke... Wah, ada penyewaan itu loh. Tapi Mbak maunya ke museum ya? Ya udah ke museum aja. Pada jatuh, bagus banget. Tapi nggak kelihatan ya. Dynamic range juga cukup luas kayak di lumayan loh video ini. ini. Hitungannya dynamic range-nya. Tuh. Lumayan. Yang menarik adalah pas dibawa ke dalam ruangan yang cukup gelap, dia agak struggling di low light. Tapi pas nemu lighting yang cukup memadai, langsung cakep kayak begini. Kameranya juga bisa beradaptasi dengan cepat. Dari ruangan yang gelap, terus gue pindah keluar ke tempat yang terang, dia langsung bisa menyesuaikan. Cepet banget. Gue juga iseng rekam pakai slow motion, dan hasilnya cakep. Bisa lah ya pakai HP ini untuk bikin travel vlog ala-ala gitu ya, kayak anak-anak zaman sekarang.
Gue anak zaman kapan ya? Dari tadi ngomongin performa sama kamera, tapi gue belum bahas desainnya. Terlalu fokus sama bagian dalamnya, karena bagian dalamnya emang semenarik itu. Padahal secara desain juga dia berasa banget flagshipnya. Yang gue pegang ini varian Alpha alias yang warna hitam. Finishing back cover berasa premium dan nggak nempel sidik jari. Framenya aluminium yang katanya juga bikin suhunya jadi lebih stabil. Berasa banget ini, enak digenggam. Tapi gue tetap tim pakai casing ya, dan dalam packagingnya udah include soft case bening kayak gini, jadi bisa langsung dipakai. Ada lagi yang Legend Edition yang kerjasama sama BMW M Motorsport. Back covernya warna putih dengan aksen ikonik tricolor, merah, hitam, dan biru. Desain bump kameranya ini unik ya, persegi tapi rounded, mengingatkan gue sama jendela pesawat. Jadi kangen jalan-jalan kan. Kebayang sih asik ya kalau traveling pakai iQOO 12 ini karena baterainya juga udah 5000 mAh. Aman. Waktu gue jalan seharian untuk ngambil foto-foto yang tadi juga mostly gue pakai si iQOO 12 ini seharian buat ngambil foto dan video. Dari 100%, baterainya itu berkurang nggak sampai 50%. 76 ya kalau nggak salah sisanya. Gokil. Kalaupun lowbat, sebenarnya cepet juga dia ngecharge-nya. Soalnya dia udah dukung 120 watt flash charge. Secara tampilan depan, menurut gua cukup humble ini handphonenya. Dengan punch hole camera di tengah atas. Displaynya ini gue suka banget. Saturasi warnanya pas, nggak berlebihan. Nggak terlalu tajam di mata juga. Ada optical in-display fingerprint sensor di layarnya. Dan ini layarnya ukurannya 6,78 inci dengan panel LTPO AMOLED 144 Hz. Yang menarik, LTPO AMOLED-nya ini bisa stay di 1 Hz. Jadi berguna banget kalau HP-nya nyala tapi lagi nggak dipakai atau pas nampilin always on display. Jadi lebih hemat baterainya. Tingkat kecerahannya sampai 3000 nits. Jadi wajar ketika gue pakai untuk jalan-jalan kemarin, layarnya itu jelas banget kelihatannya. So far, gue nggak tahu ini deal breaker-nya sebenarnya ada di mana. Ya, paling kita nungguin harganya aja lah ya. Keluar di harga berapa gitu. Apakah harganya bakal jadi deal breaker atau enggak. Tapi gue harap sih harganya nggak jadi deal breaker. Dia juga udah punya NFC, IP rating juga udah ada, IP64. Dia juga punya speaker stereo yang enak banget buat dipakai main game atau dengerin musik atau nonton film. Jadi, gue bingung juga gitu loh, apa yang bikin orang nggak milih handphone ini? Dengan iQOO 12 ini, iQOO berhasil ngebuktiin lagi ke kita semua kalau usia itu bukan halangan untuk jadi yang paling depan. Meskipun usianya baru sekitar 1 tahun, iQOO udah berhasil 2 kali masukin handphone dengan chipset flagship Ultimate pertama ke Indonesia. Yang kayak gini sungguh tidak ada obat. Kalau kalian emang penasaran sama iQOO 12 ini, selain nanti kalian bisa beli online di Shopee, kalian juga bisa cobain dulu pegang-pegang iQOO 12 ini di offline. Karena sekarang dia akan dijual offline di Vivo Store tertentu di kota kalian. Oke, that's it for today. Mudah-mudahan video ini ngebantu buat kalian yang emang lagi nyari pertimbangan ya. Handphone flagship mana lagi yang akan gua beli. Duit gua banyak nih. iQOO 12 ini layak banget buat jadi handphone selanjutnya ya. Dan layak banget untuk dicobain sebagai handphone daily driver kalian. Karena dia udah punya Snapdragon 8 Gen 3, kameranya bagus, performanya oke banget. That's it, gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kok tangan kiri? Tangan kanan?